Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke segmen trending topik yang akan membahas ini masih menjadi pembicaraan mengenai pimpinan Hamas yang meninggal dunia kemarin ya. Iya, mendiang Ismail Haniyeh ini masih terus menjadi perbincangan karena tentunya ini prosesi pemakamannya kan masih berlangsung ya. Jadi masih banyak sekali yang menjadi sorotan publik. Kita akan lihat ini adalah trending topik untuk Newsline hari ini pemirsa, di mana pencariannya ini mencapai lebih dari 4.000 di dunia maya. Ya, dan selengkapnya dalam segmen trending topik berikut ini. Ya, pemirsa, seluruh dunia tentunya berduka ya dengan kepergian dari pimpinan Hamas, dan pemakaman pimpinan Hamas Ismail Haniyeh berlangsung di Doha, Qatar. Ratusan orang turut mengiringi pemakaman Haniyeh, dan Haniyeh dimakamkan di sebuah pemakaman di kota Lusail sebelah utara Doha. Iya, dalam prosesi pemakamannya ini kita bisa lihat pemirsa bahwa peti jenazah Ismail Haniyeh telah diselimuti bendera Palestina. Kemudian peti juga dibawa melintasi masjid melewati massa yang telah berkumpul. Para pelayat telah berkumpul di Masjid Besar Imam Muhammad bin Abdul Wahab, tempat berlangsungnya proses pemakaman. Sementara untuk menggantikan posisi dari Ismail Haniyeh ya, ini diperkirakan ada Khalid Mash'al yang diperkirakan menjadi pemimpin politik baru Hamas yang juga turut hadir selain para pejabat Hamas lainnya. Allahu Akbar. Ya, pemirsa, selain dari para pejabat Hamas yang datang, ada juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala turut menyaksikan prosesi pemakaman pimpinan politik Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar. Komunikasi JK dengan almarhum Haniyeh terjalin dalam misi khusus dalam upaya menyelesaikan konflik antara Hamas dan gerakan Al-Fatah. Bagi JK pemirsa, rekonsiliasi itu penting dalam menyatukan kekuatan dan mewujudkan kemerdekaan Palestina. Yusuf Kala juga meyakinkan jika semua negara ini yang hadir menginginkan perdamaian ya antara Palestina dan juga Israel. Iya. Tentunya Israel tidak boleh lagi menyerang Palestina begitu ya. Ini kan yang saat ini juga masih jadi upaya untuk bisa melakukan gencatan senjata, tapi sayang sekali kemudian dengan adanya pembunuhan Ismail Haniyeh ini diprediksi oleh beberapa pihak ya bisa kemudian menghambat upaya gencatan senjata itu. Bahkan kalau kita melihat pernyataan dari Yusuf Kala juga, sebetulnya Indonesia selain mengecam ya bagaimana serangan ke Iran dan juga yang menewaskan Ismail Haniyeh, sebetulnya Indonesia mendorong ada dua upaya nih Gemma. Yang pertama tentunya agar faksi-faksi kelompok pejuang kemerdekaan Palestina seperti Hamas dan Al-Fatah ini bisa bergabung atau bisa kemudian dipersatukan, bisa berdamai sehingga bisa mendukung kemerdekaan Palestina secara utuh. Iya. Selain itu juga ada upaya lainnya ya yang dilakukan ya atau yang didorong oleh Indonesia, mendorong perdamaian yang adil antara Palestina dan Israel. Oke, nah kita akan simak juga ya pernyataan dari Yusuf Kala mengenai bagaimana sikap Indonesia terhadap tewasnya pimpinan Hamas berikut ini. Ya, baru saja saya dengan Pak Din, Pak Hamid, Pak Dubes, dan juga Pak Solihin menyampaikan hadir dalam salat Jumat dan juga salat jenazah secara besar dan dipenuhi dengan emosi daripada jamaah yang hadir dengan doa secara bersama. Bagi Indonesia tentu mendorong upaya mereka bersatu, kemudian mendorong perdamaian yang hadir di antara Israel dan ini. Jadi ada dua tahap. Pertama kita mendorong perdamaian internal antar Palestina, kemudian bagaimana mendorong terjadinya perdamaian dengan Israel, dan juga kita mempunyai kontak semua di pihak ini. Sebenarnya mereka semua ingin damai, tapi memang ada juga upaya-upaya lebih luas. Memang kalau tidak ditangani dengan baik ini bisa meluas. Dan pemirsa, karena dimakamkannya di Qatar Doha, ratusan warga Palestina di Beirut mengadakan pemakaman simbolis pada hari Jumat untuk
waktu setempat untuk pimpinan Hamas Ismail Haniyeh dan juga pengawalnya. Ini masa mengibarkan bendera beberapa faksi Palestina dan juga 2 peti mati tiruan saat para demonstran. Dan direncanakan bahwa pembunuhan ini memang direncanakan oleh pihak Israel. Dan sejumlah pakar ini juga sudah mengungkapkan ya, salah satunya ini pakar dari Qatar, pakar hubungan internasional Adel Abdel Ghaffar. Ia berpendapat kalau pembunuhan dari pimpinan Hamas Ismail Haniyeh ini sebetulnya mungkin tidak ingin melakukan Hubungan internasional Qatar Adel Abdel Ghaffar berikut ini. I think what to watch out for the next 48 hours is the potential retaliation by Iran. So Iran has a decision to make to retaliate directly against Israel or retaliate via its proxies. So potentially Hezbollah would fire rockets. Also the Hashd al-Sha'bi, the PMF force in Iraq, can attack US bases there. And also the Houthis in Yemen can also block further shipping in the Red Sea. But in the same time, the Iranians do not want to be drawn into a full conflict with Israel. This act of assassination really highlights how Israel is becoming more insurgent and perhaps does not want to have any ceasefire. Ya, selain pendapat atau analisis ya dari pengamat hubungan internasional Qatar tadi, kita juga lihat ada berbagai respon atau reaksi dari negara-negara lainnya terkait dengan serangan ke Iran yang menewaskan Ismail Haniyeh, pimpinan Hamas. Misalnya datang dari representasi China di Dewan Keamanan PBB yang mengungkapkan nih Gemma bahwa sebenarnya serangan ini merupakan upaya yang terang-terangan dari Israel untuk menyabotase lagi-lagi upaya perundingan gencatan senjata. Oke, nah kemudian juga ada perwakilan dari negara Algeria ya yang buka suara dengan memberikan kecaman dan menyampaikan bahwa serangan itu tidak menyasar individu, karena dampaknya justru akan menyerang fondasi hubungan diplomatik, kesakralan kedaulatan negara, hingga prinsip fundamental dari tatanan global saat ini. Dan kecaman terhadap pembunuhan Haniyeh ini bukan tanpa alasan, karena pertama, meski menjabat posisi strategis di kelompok Hamas, Ismail Haniyeh ini bukanlah milisi dan posisinya lebih pada pendekatan-pendekatan diplomatis. Artinya dia seharusnya tidak menjadi target sasaran begitu ya, karena bukan yang secara aktif turun ke lapangan memegang senjata begitu ya, milisi. Oke, dan alasan kedua dari kecaman-kecaman dari berbagai negara ini tentunya karena aksi pembunuhan Haniyeh ini dikecam karena dilakukan di wilayah kedaulatan Iran. Ini yang jadi menarik ya, apakah kemudian Israel ini justru melanggar adanya hukum-hukum tertentu yang berlaku di negara Iran. Ini walaupun targetnya adalah Ismail Haniyeh, tapi kemudian kemungkinan besar Israel menyalahi hukum yang berlaku di wilayah kedaulatan pemerintahan Iran. Iya, padahal juga Haniyeh sempat memimpin Hamas ya dalam perundingan gencatan senjata dengan Israel. Waktu itu kan ada Qatar, Mesir, dan juga Amerika Serikat yang menjadi mediator dalam perundingan tersebut. Tapi sampai saat ini belum ada yang terrealisasi ya, baik untuk mengembalikan sesama tahanan begitu ya dari Israel maupun Palestina, kemudian juga menarik total pasukan Israel dari wilayah-wilayah Palestina dan juga Gaza sampai saat ini belum juga dilakukan. Dan kemudian juga yang tadi disebut ada beberapa kan di Qatar setelah ada upacara pemakamannya. Ini ternyata karena Qatar ini menjadi tempat pengasingan yang akhirnya menjadi tempat tinggalnya Ismail Haniyeh. Itu sejak tahun 2017 lalu dia tinggal di Qatar sampai di kejadian pembunuhan saat ini. Oke, dan dalam upaya tinggal di Qatar ini juga dia memimpin Hamas untuk melakukan pendekatan kepada negara-negara dan PBB juga ya untuk melakukan gencatan senjata baik dari Palestina dan juga Israel. Nah memang Marcelo kalau sesuai regulasi sebenarnya ya organisasi Hamas ini sebenarnya harusnya menggantikan Haniyeh adalah wakilnya yaitu Saleh Al-Arouri, secara otomatis seharusnya menjadi pimpinan begitu ya. Tetapi Arouri sendiri sudah tewas terlebih dahulu di serangan Beirut pada Januari 2024 sehingga sampai saat ini memang wakil dari Haniyeh ini belum ada. Jadi memang kosong nih untuk pimpinan dan juga wakil pimpinannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.